Sekarang kita akan melanjutkan dengan metode penentuan hukum laju yang berikutnya, di mana sebelumnya kita sudah membahas mengenai metode isolasi atau metode laju awal ya. Kemudian di sini untuk metode yang berikutnya kita akan membahas mengenai metode hukum laju terintegrasi atau integrated rate laws seperti itu. Jadi di sini katakanlah saya menggunakan sampel atau contoh itu satu buah reaktan, di mana reaktan itu nanti akan bereaksi untuk menghasilkan produk tertentu. Ini dengan pertimbangan bahwa satu buah reaktan itu diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih sederhana. Sedangkan untuk reaktan yang lebih kompleks itu mungkin sudah di luar skop pembahasan kita di kimia fisika ini. Nah, kita lihat di grafik ini antara konsentrasi dengan waktu. Jadi di grafik konsentrasi versus waktu ini kita bisa melihat bahwa nantinya ketika reaksi itu berlangsung seiring berjalannya waktu itu akan berkurang reaktan A itu. Nah, kemudian penggambarannya bisa dilihat dari grafik ini. Itu misalkan seperti ini, ada beberapa titik yang kita ambil sebagai pencatatan data seperti itu ya. Misalkan di T1 sampai T6 di situ. Kemudian perubahan konsentrasi atau konsentrasi yang terukur di masing-masing titik waktu itu dicatat. Kemudian nantinya kita bisa memperoleh kurva seperti ini ya, yang digambarkan oleh garis lengkung ini. Nah di sini kita bisa mendeskripsikan persamaan laju atau hukum laju itu dalam bentuk seperti terlihat di layar ya. Jadi pengurangan konsentrasi A terhadap waktu itu bisa kita tuliskan sebagai K atau konstanta laju dikali konsentrasi pangkatkan orde reaksinya. Nah, ini adalah persamaan umum atau bentuk umum yang nantinya akan kita bahas satu persatu untuk masing-masing orde reaksi. Jadi ada orde reaksi 0, 1, dan 2 yang akan kita bahas di sini. Jadi nantinya orde reaksi yang berbeda itu akan menghasilkan ekspresi hukum laju terintegrasi yang berbeda pula. Seperti apa perbedaan masing-masing hukum laju terintegrasi pada masing-masing orde, itu bisa kita bahas satu persatu. Nah, pada dasarnya seperti namanya di sini ada hukum laju terintegrasi atau integrated rate laws ya. Jadi berarti si hukum lajunya atau persamaan lajunya itu kita lakukan pengintegralan. Nah untuk orde 0 di mana X itu akan sama dengan 0, ya simply kita punya bentuk matematis seperti ini, minus dA dt itu akan sama dengan K kali konsentrasi A pangkatkan 0. Nah pangkat 0 itu akan sama dengan 1, jadi apapun yang dipangkatkan 0 itu akan sama dengan 1, sehingga bagian itu bisa kita hilangkan penulisannya karena nilainya sama dengan 1. Sehingga bisa kita tuliskan dalam bentuk K saja di situ. Nah, kemudian karena di sini nantinya kita akan mengintegrasikan terhadap waktu, jadi kalau kita punya kurva seperti ini, itu kita bisa melakukan proses integral, di mana proses integral itu akan mendeskripsikan bentuk sebuah persamaan ketika kita memiliki kurva dengan titik-titik yang bisa dikatakan acak ya, seperti itu, yang titik yang banyak seperti itu ya. Nah kita lanjutkan. Jadi di sini kita punya bentuk seperti ini untuk persamaan dasarnya. Kemudian kita lakukan pengintegralan karena nantinya itu akan kita integralkan terhadap waktu. Jadi kita di sini bisa masing-masing dikalikan dt. Jadi ruas kiri kalikan dt, kemudian ruas kanan pun dikalikan dt. Jadi untuk ruas kiri kalau dikalikan dt berarti dt-nya hilang. Atau saya tulis ya. Jadi
dA dt kali dt sama dengan kdt begitu ya. Oke, nah untuk ruas kiri berarti kan dt-nya menghilang di situ sehingga menghasilkan minus dA saja. Untuk ruas kanan ya tetap jadi ada kdt di situ. Oke, nah kalau kita punya bentuk diferensial yang seperti ini ya, untuk mencari solusinya kita tinggal melakukan pengintegralan. Jadi pengintegralannya kita mulai dari konsentrasi 0 ke konsentrasi pada waktu T, itu untuk yang bagian dA-nya, itu akan sama dengan minus. Jadi ini minusnya saya pindah ke kanan ya untuk mempermudah bentuk persamaan atau untuk mensimbolkan bentuk persamaan. Nah, untuk bagian T-nya ya kita tinggal integralkan dari rentang waktu 0 sampai T, begitu. Kemudian ini sisanya K dt. Seperti itu saja. Oke, nah kita tahu bahwa integral D sesuatu itu kan berarti sesuatu itu sendiri ya. Misalkan saya punya, ini saya kasih side note sedikit, misalkan integral dx begitu ya. Integral dx itu kan hasilnya ya x-nya itu sendiri. Oke. Nah, ketika kita memberikan rentang misalkan dari 0 sampai T katakanlah, ya berarti kita tinggal masukkan. Jadi X ketika T dikurangi X ketika T-nya 0. Seperti itu. Nah, ini juga akan berlaku proses pengintegralan yang sama. Jadi integral dA itu akan menghasilkan AT kurangi A0 saja. Itu konsentrasi dari si reaktannya. Kemudian untuk integral K dt, itu K-nya itu adalah konstanta. Jadi konstanta bisa kita keluarkan dari integral. Sehingga yang kita integralkan tinggal integral dt saja. Integral dt ya T doang. Begitu. Oke. Nah, karena di sini batasnya antara 0 sampai T, ya otomatis yang perlu kita tulis yang T-nya saja seperti itu ya, karena pas 0 itu kan tidak ada nilainya ya, jadi tidak perlu kita tuliskan sehingga menghasilkan minus KT saja seperti itu. Nah, ini sisanya tinggal dipindah ruas. Oke. Jadi AT akan sama dengan minus KT tambah A0. Jadi nantinya konsentrasi saat T itu akan sama dengan minus KT, di mana K itu adalah konstanta laju, T-nya itu adalah waktu tertentu ya, ditambahkan konsentrasi awalnya. Seperti itu. Kemudian bisa kita tuliskan dulu juga, ini tinggal kita balik misalkan dalam bentuk yang lebih rapi, ya bisa kita tuliskan seperti ini. Oke, A0 minus KT. Baik, nah di sini yang perlu kita perhatikan juga itu adalah plot waktu versus konsentrasi. Oke, jadi di sumbu X saya punya waktu, di sumbu Y saya punya konsentrasi. Jadi nanti kita bisa melihat relasi antara konsentrasi seiring berjalannya waktu, atau maksudnya adalah konsentrasi sebagai fungsi dari waktu itu seperti apa. Oke. Nah, ternyata ketika kita periksa itu ada kelinearan yang terjadi di situ. Nah, linearitas ini akan bisa dideskripsikan oleh garis lurus ini, di mana bagian awalnya itu adalah intercept, yaitu interceptnya itu adalah konsentrasi awal atau A0 di situ. Oke, saya kira ini cukup simpel untuk dipahami. Ini nanti dari persamaan garis kita bisa memperoleh nilai konstanta lajunya. Begitu. Oke, nah mungkin untuk memperjelas ini kalau dituliskan kan berarti misalkan ini kita anggap sebagai persamaan garis lurus seperti itu. Ini berarti sumbu Y-nya itu adalah A dalam waktu T. Itu seperti apa? Kemudian minus K-nya itu adalah kemiringan atau gradient atau slope ya. Jadi mx berarti sumbu x-nya itu kan t ya, berarti x-nya itu adalah t. Oke, kemudian si A0-nya itu adalah intercept-nya atau p di situ. Kalau kita punya persamaan garis lurus,
kita bisa analogikan persamaan laju terintegrasi untuk orde 0 itu seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk orde 1 itu pada dasarnya serupa langkah yang dilakukan, tapi yang perlu diperhatikan di situ atau di bagian kanan persamaan itu A-nya tidak menghilang karena pangkatnya 1. Jadi karena orde 1 berarti pangkat 1, jadi kita punya K kali A di situ. Kemudian kita bisa lakukan hal yang sama, mau dipindah ruas boleh, atau kita kalikan dengan itu ini kita pindah ruas saja sebetulnya ya. Jadi untuk A bagian kanan itu akan berpindah ke bawah, sedangkan DT itu berpindah ke kanan atas. Jadi berpindah ke ruas kanan itu jadi di bagian atas begitu. Oke, jadi bentuk yang kita peroleh itu akan seperti ini. Jadi kita integralkan masing-masing, bagian kiri kita integralkan, bagian kanan juga kita integralkan. Atau ini mungkin saya tulis sedikit ya. Ini kan berarti bentuknya jadi minus dA dibagi A, itu karena A-nya berpindah ke bawah, itu akan sama dengan K dt. Oke, kemudian minusnya bisa kita bolak-balik, bisa kita taruh di kiri, bisa kita taruh di kanan. Nah, untuk kasus integralnya kita letakkan minusnya itu di bagian kanan. Oke. Nah, sehingga kita peroleh bentuk integral seperti ini. Integral 1 per A dA itu akan sama dengan minus integral K dt. Oke, nah batasnya itu juga sama antara konsentrasi 0 ke konsentrasi pada saat waktu T. Nah, ini adalah integral spesial atau khusus ya. Jadi ini perlu kita ingat kembali mungkin di pelajaran atau di mata kuliah matematika, saya kira ada. Itu adalah sifat integral ya. Jadi misalkan saya punya integral 1 per X dx, oke, itu akan menghasilkan ln X, oke, ln atau logaritma natural. Oke, itu adalah kaidah integral yang akan kita pakai untuk kasus orde 1 ini. Oke, seperti itu. Nah, kita tinggal terapkan untuk persamaan integral ini. Jadi 1 per A dA itu kita tuliskan dalam bentuk ln, sehingga akan menjadi bentuk ln konsentrasi A pada saat dari batasnya ya, dari batas 0 sampai T begitu kan. Jadi itu akan sama dengan ln konsentrasi A saat T kurangi ln konsentrasi A saat waktunya 0 second atau 0 menit begitu. Oke, nah itu kita peroleh di bagian kiri persamaan. Sedangkan di bagian kanan persamaan itu akan sama seperti di orde-orde yang di orde sebelumnya ya, di orde 0 itu tinggal minus KT begitu. Oke, nah dengan demikian kita bisa peroleh persamaan akhirnya atau hukum laju akhirnya, atau hukum laju yang terintegrasi dalam bentuk akhir itu ya seperti ini. Ln AT sama dengan minus KT tambah ln A0. Oke, jadi kalau kita tuliskan dalam plot linearitas, itu berarti bagian ini itu adalah Y-nya, bagian minus K itu adalah M-nya sama seperti tadi, T itu adalah sumbu X nantinya, kemudian bagian ln A0 itu adalah interceptnya atau berarti B-nya, seperti itu. Oke. Nah, itu nanti akan kita lihat di plot kurvanya ya. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan dulu dari persamaan ini, persamaan ln AT sama dengan minus KT tambah ln A0, kita bisa peroleh bentuk AT-nya saja. Jadi kita bisa prediksikan kira-kira si reaktan itu pada waktu sekian dia akan menjadi berapa molar sih, katakanlah seperti itu. Nah, itu dari persamaan ini. Nah, dari persamaan ln ke persamaan ini itu kita manfaatkan sifat
logaritma atau sifat logaritma natural ya. Jadi sifat logaritma atau sifat logaritma natural itu pada dasarnya misalkan saya punya katakanlah ln n begitu, ln n sama dengan x. Oke, nah saya bisa tuliskan ini dalam bentuk seperti ini. Jadi si n-nya sendiri itu akan sama dengan e dikali atau dipangkatkan x-nya gitu. Oke, nah ini adalah sifat logaritma natural yang kita manfaatkan untuk memperoleh persamaan ini seperti itu. Jadi kalau begitu misalkan di situ saya punya ln AT sama dengan bentar, minus KT tambah ln A0 ya, berarti ln A0 dan A0 begitu. Oke, nah di sini saya bisa melakukan sedikit modifikasi bentuk ya. Jadi saya bisa tuliskan dalam bentuk ln AT, kemudian di situ si ln A0-nya saya pindah ruas ke kiri sehingga menjadi minus. Jadi ln A0 itu akan sama dengan minus KT. Oke, jadi di sini kita manfaatkan sifat logaritma yang satunya lagi, yaitu katakanlah ln x kurangi ln y itu akan sama dengan ln x per y. Ini adalah sifat logaritma yang akan kita manfaatkan juga. Oke, jadi di sini berarti ln AT kurangi ln A0 itu akan sama dengan ln sebentar. Ln AT ya, ln AT dibagi A0. Bagi A0 itu akan sama dengan minus KT. Oke, nah dengan demikian itu yang di dalam kurung itu berperilaku sebagai N untuk kasus ini. Kemudian X-nya itu ini sepaket minus KT, sehingga saya bisa tuliskan AT per A0 itu akan sama dengan E pangkat minus KT. Seperti itu ya. Nah ini sisanya akan kita peroleh bentuk yang ini. Jadi si AT-nya atau konsentrasi akhirnya atau konsentrasi pada T tertentu itu akan sama dengan A0 atau konsentrasi awal dikalikan E minus KT. Seperti itu. Oke, jadi untuk kasus ini kita bisa memanfaatkan beberapa sifat logaritma atau sifat logaritma natural. Karena pada dasarnya logaritma atau logaritma natural itu punya sifat matematis yang mirip ya. Seperti itu. Oke, nah E itu apa sebetulnya? E itu konstanta eksponensial ya sebetulnya. Jadi E itu konstanta eksponensial yang kalau di kalkulator itu biasanya ada bentuk E atau huruf E langsung, atau biasanya kalau misalkan ingin dimasukkan ke persamaan bisa juga E itu sama dengan dalam bentuk angka itu sekitar 2,718. Oke, ini angka saja, tidak ada satuan tertentu di situ karena E itu konstanta eksponensial atau koefisien eksponensial ya. Biasanya ada di kalkulator dan Anda tinggal mencari huruf ini ya. Begitu. Oke, itu untuk prosedur memperoleh bentuk akhir AT sama dengan A0 E pangkat min KT. Oke, kemudian kita kembali lagi ke masalah plotting tadi. Jadi untuk bentuk seperti ini kita akan bisa memperoleh bentuk linear ketika sumbu Y-nya itu adalah ln A. Jadi sumbu Y-nya ln A. Kemudian sumbu X-nya itu adalah T. Situ akan kita peroleh kemiringan garis yang menurun karena di situ M-nya berarti negatif ya.
Kemudian si bagian awal atau titik awalnya itu adalah interceptnya, di mana interceptnya itu adalah len A0. Begitu. Oke, itu untuk orde 1. Untuk orde 2 bagaimana? Nah, orde 2 sama sebetulnya. Langkah yang diambil di sini kita tinggal mengambil X-nya sama dengan 2. Untuk bagian kiri juga sama, jadi minus DA DT sama dengan K A pangkat 2 di situ. Nah, kita tinggal sama seperti tadi, kita tinggal memindahkan ruas, jadi A kuadrat kita bawa ke bawah, DT kita bawa ke atas. Oke. Nah, integralnya akan berbentuk seperti ini. Akan berbentuk seperti ini, 1 per A kuadrat DA sama dengan minus integral K DT. Oke, nah ini sama seperti sebelumnya, Anda perlu mengingat-ingat prosedur integrasi atau prosedur mengintegralkan sesuatu, begitu ya, yang seharusnya sudah pernah dilakukan sih. Cuma kalau memang masih lupa, mungkin saya ulang sedikit ya untuk bentuk seperti ini. Jadi misalkan saya punya integral, katakanlah saya punya integral, saya mulai dulu dari yang familiar ya, mungkin integral x dx begitu kan. Integral x dx itu berarti hasilnya itu kan setengah x kuadrat ya. Jadi pangkatnya itu jadi ditambah 1, kemudian di sini dibagi dengan n tambah 1 juga begitu. Jadi intinya misalkan di sini saya tuliskan, ini kan pada hakikatnya itu 1 kali X pangkat 1 gitu ya. Jadi kaidahnya adalah misalkan ini diintegralkan akan menjadi 1, berarti 1 tambah 1 X 1 tambah 1. Hasilnya seperti ini kan. Berarti kalau dengan demikian kaidahnya adalah integral n kali X pangkat n dx itu akan sama dengan n per n plus 1 dikali X pangkat n plus 1. Itu hasilnya seperti itu. Oke. Nah, dengan demikian, misalkan di sini saya punya 1 per A pangkat 2 DA, itu 1 per A pangkat 2 itu kan pada hakikatnya dia itu ini ya, 1 per atau A pangkat min 2 begitu ya. Misalkan saya tuliskan dalam bentuk X-nya dulu deh. 1 per X kuadrat DX gitu kan berarti. Nah, 1 per X kuadrat DX itu pada hakikatnya bentuk ini itu akan sama dengan integral X pangkat min 2 dx, sehingga nantinya akan menghasilkan 1 dibagi min 2 tambah 1 dikali X min 2 tambah 1 gitu, sehingga akan menghasilkan 1 dibagi min 1 X pangkat min 1, atau maksudnya adalah minus X pangkat min 1, dimana ini bisa kita tuliskan sebagai minus 1 per X begitu. Oke, nah ini adalah kaidah yang kita pakai, kemudian kita terapkan dengan kondisi konsentrasi reaktan ini ya, di A ini ya. Oke, jadi 1 per A kuadrat dA itu akan sama dengan oke, sebentar. Untuk bagian ini saja, saya cuplik bagian ini. Itu akan sama dengan minus 1 per A. Begitu. Jadi minus 1 per A untuk rentang waktu 0 sampai T. Dengan demikian
Dengan demikian ya udah kita tinggal masukkan saja. Jadi minus 1 per AT dikurangi minus 1 per A0. Karena di sini minusnya ikut terbawa di persamaan. Seperti itu. Oke. Nah, untuk ruas kanan itu sama, integral KdT itu jadi, atau minus integral KdT itu akan jadi minus KT doang. Seperti itu. Oke, nah ini tinggal kita atur posisi atau kita tinggal memindahkan ruas untuk memperoleh bentuk yang lebih rapi ya. Jadi di sini akan diperoleh 1 per AT sama dengan KT tambah 1 per A0. Oke, ini kan tinggal dipindah ruas ya. Ini jadi plus, itunya masih minus, jadi si 1 per AT pindah ke kanan, minus KT pindah ke kiri, itu akan menghasilkan bentuk seperti ini. Oke. Nah, sama seperti tadi kita bisa lakukan regresi linear di mana bagian 1 per AT ini itu adalah sumbu Y-nya, kemudian K-nya itu adalah M-nya atau gradiennya atau kemiringan garisnya, kemudian T di situ itu adalah X-nya, dan 1 per A0 itu adalah intercept ya. Interceptnya seperti itu. Oke, nah alternatifnya kita juga bisa menuliskan bentuk per AT ini ke dalam bentuk AT saja. Jadi di bagian kiri saya punya bentuk konsentrasi akhir itu seperti apa. Ini tinggal diolah secara matematis, itu akan menghasilkan bentuk ini, A0 per KT A0 tambah 1. Seperti itu. Nah, bagaimana ceritanya dari sini bisa diperoleh bentuk ini? Nah, ini mungkin saya tulis sedikit ya. Ini penurunan perubahannya sebetulnya simpel. Jadi 1 per AT itu akan sama dengan KT tambah 1 per A0. Oke. Nah, untuk ruas kanan kita bisa kalikan dengan A0 kali A0 di situ ya. Jadi A0 dikali A0, A0 per A0, sorry. Untuk ruas kiri juga sebetulnya bisa dikali A0 per A0, cuman kan jadi habis ya, jadi tidak berpengaruh. Oke, nah kemudian sorry sebentar, bukan dari 1 per AT dulu ya. Jadi 1 per AT, jadi 1 per AT sama dengan KT tambah 1 per A0. Nah, kemudian untuk dapat AT kan kita tinggal 1 per kan ya, bagian kiri dan bagian kanan kita masing-masing 1 per kan, jadi ini 1 per AT begitu, jadi AT doang. Kemudian bagian kanan itu akan jadi 1 per KT tambah 1 per A0. Oke. Nah, inilah yang kita kalikan dengan A0. Jadi ruas kanan itu kita kalikan dengan A0 per A0, ruas kiri juga bisa kita kalikan dengan A0 per A0, cuma nanti akan hilang, jadi tidak berpengaruh pada penulisan di ruas kiri, sorry. Jadi nanti hasilnya ini A0 kali 1 itu A0, kemudian itu A0 dikalikan penyebutnya, jadi A0 A0 KT begitu, ditambah ini A0 kali 1 per A0, itu kan berarti hilang ya, berarti tinggal tambah 1. Oke, nah ini itu adalah bentuk yang ini, yang saya beri kotak ini, seperti itu. Sehingga nantinya kita bisa memprediksikan jumlah zat atau jumlah konsentrasi reaktan di waktu T itu berapa molar, misalkan seperti itu, ketika reaksinya berorde 2, kita manfaatkan persamaan ini.
Oke, nah untuk plotnya sendiri, untuk plot T versus per A ketika kita tadi sudah melakukan regresi linear ya, akan kita peroleh plot seperti ini. Untuk sumbu Y-nya itu per A, sumbu X-nya itu adalah T, kemudian akan kita peroleh persamaan garis atau garis yang naik ya, karena kemiringannya itu positif, jadi K-nya itu positif di situ. Oke, nah di situ berarti ada intercept 1 per A0 di titik awalnya. Seperti itu. Oke, itu untuk metode hukum laju integrasi atau integrated rate loss untuk menentukan laju reaksi yang terjadi atau memprediksikan laju reaksi yang terjadi. Kemudian kita bisa prediksikan konsentrasi reaktan yang tersisa ketika waktu itu sudah berjalan. Seperti itu. Baik, kemudian kita lanjutkan, masih berhubungan sebetulnya, itu adalah mengenai waktu paruh atau half-life. Jadi waktu paruh atau waktu paro ya, biasa kita deskripsikan atau kita beri simbol T setengah. Itu adalah waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan itu menjadi setengah konsentrasi awalnya. Jadi kalau kita tuliskan, jadi ketika T setengah, ketika waktu paro itu berarti konsentrasinya itu menjadi setengah konsentrasi awal. Oke, nah ini sama seperti sebelumnya, kita punya bentuk waktu paruh untuk masing-masing orde. Di sini misalkan orde 0, kita manfaatkan hukum laju terintegrasi tadi, di mana bentuk akhirnya adalah seperti ini, AT sama dengan A0 minus KT, di mana ketika waktu paro atau ketika T setengah, jadi ini itu adalah ketika T setengah gitu ya. Jadi T setengah itu kita belum tahu berapa second sih atau berapa menit sih, ya kita belum tahu, kita sebut saja waktunya itu adalah T setengah. Jadi ketika T setengah syaratnya adalah konsentrasi dari reaktan itu akan menjadi konsentrasi atau menjadi setengah dari konsentrasi awalnya. Oke, nah dengan demikian AT bisa kita tuliskan sebagai setengah A0 karena setengah konsentrasi awal. Setengah A0 sama dengan A0 minus KT setengah. Di situ kita tuliskan T sebagai T setengah karena waktu paruh yang kita ingin deskripsikan. Nah ini sisanya tinggal matematis sederhana ya. Jadi tinggal kita pindah ruaskan, KT setengah itu akan sama dengan A0 kurangi setengah A0. Ya hasilnya berarti setengah A0 itu sendiri. Gitu. Dengan demikian T setengahnya akan sama dengan A0 per 2K. Oke, jadi kan ini sama dengan ini kan. Jadi KT setengah sama dengan setengah A0. Kemudian kita nyari T setengahnya. Berarti T setengahnya tinggal K-nya itu kita tarik ke bawah. Jadi pindah ruas ke kanan sehingga dia berpindah ke bawah. Sehingga menghasilkan A0 per 2K. Begitu. Oke, nah apa makna dari ini sebetulnya? Jadi maknanya adalah misalkan di waktu awal saya punya konsentrasi A0 gitu ya. Misalkan di waktu awal saya punya konsentrasi A0. Kemudian seiring berjalannya waktu, itu di waktu T setengah atau di waktu paruh si reaksi itu berjalan, itu kan berarti si reaktannya itu menjadi setengah kali lipatnya ya. Jadi setengah kali lipatnya. Oke, nah ketika reaksi berorde 0, artinya adalah reaksi itu akan berjalan lebih, atau waktu paruh kedua itu akan berjalan lebih cepat gitu ya. Di waktu paruh kedua, misalkan di sini saya sudah punya setengah A0 di sini. Nah, untuk menuju setengahnya lagi, berarti jadi seperempat A0, itu diperlukan waktu yang lebih cepat. Nilainya setengah dari T setengah yang awal, begitu. Oke. Jadi di sini ada seperempat A0.
Jadi ini adalah T setengah yang kedua, atau kayak saya sebut T setengah aksen begitu ya, untuk mendeskripsikan bahwa ini adalah proses dari setengah A0 menjadi seperempat A0, atau maksudnya adalah perpotongan menjadi sebagian di level 2 begitu ya, atau di langkah yang kedua. Nah ini karena dideskripsikan sebagai A0 per 2K, artinya adalah waktu paronya itu akan menjadi setengahnya untuk yang bagian 2 ini. Oke, jadi semakin lama itu reaksi akan, atau waktu parohnya akan menjadi semakin pendek. Jadi dari seperempat ke seperdelapan berarti akan lebih pendek lagi, dari seperdelapan ke seper-16 akan lebih pendek lagi, dan seterusnya seperti itu. Lama-lama waktu yang diperlukan untuk reaksi menjadi separuh dari sebelumnya itu menjadi lebih cepat. Seperti itu. Itu yang dideskripsikan oleh A0 per 2K ini. Oke, jadi kalau reaksi orde 0 itu kira-kira seperti itu. Kemudian kalau orde 1, orde 1 kita berangkat dari bentuk len-nya ya. Jadi len AT sama dengan minus KT tambah len A0, dimana tadi untuk ketika waktu paruh ini ketika T setengah. Jadi ketika T setengah itu konsentrasinya itu akan menjadi setengah dari konsentrasi awal kan. Jadi kita tinggal ubah AT menjadi setengah A0, kemudian bagian kanannya tetap seperti itu, dimana T-nya itu berarti T setengah untuk kondisi ini. Nah ini sisanya sama seperti sebelumnya, kita tinggal otak-atik matematik. KT setengah sama dengan len A0 dikurangi len setengah A0. Oke, nah untuk bagian ini KT setengah itu akan menjadi len tadi bisa diperiksa di beberapa slide sebelumnya untuk sifat logaritma atau sifat logaritma natural. Ketika ada minus berarti len-nya itu bisa di dalam kurung kemudian dibagikan. Oke, jadi bisa kita bentuk sebagai len A0 per setengah A0, itu bisa kita tinggal coret. Jadi A0 coret, A0 bawah coret, 1 per setengah itu sama dengan 2. Dengan demikian KT setengahnya itu sama dengan len 2. Kalau begitu T setengahnya atau waktu paruhnya itu akan sama dengan len 2 per K atau per konstanta lajunya. Seperti itu. Jadi kita punya bentuk seperti ini untuk orde 1. Nah di sini kita lihat bahwa waktu paruh tidak ada pengaruh konsentrasi di situ. Oke, tidak ada pengaruh konsentrasi. Jadi waktu paruh yang diperlukan untuk reaksi itu menjadi setengahnya atau waktu paruh dari sebuah reaktan itu akan stabil sampai kapanpun gitu. Jadi misalkan di sini awalnya itu A0 kemudian menjadi setengah A0 di waktu paruh pertama. Kemudian untuk menjadi setengahnya lagi berarti kan seperempat A0 itu menempuh waktu yang sama atau menempuh waktu paruh yang sama seperti itu. Kemudian kalau menjadi setengahnya lagi atau berarti seperdelapan A0 itu juga sama, misalkan T setengah double aksen dan seterusnya seperti itu. Jadi karena tidak ada pengaruh konsentrasi awal di situ, otomatis ya waktu paruhnya itu akan stabil atau akan tetap seperti itu. Jadi tidak lebih cepat, tidak lebih lambat begitu ya waktu paruh ketika proses reaksi itu terjadi. Seperti itu. Itu ketika kita punya orde 1. Oke. Nah, kemudian yang ketiga itu ada orde 2. Orde 2 secara matematis kita berangkat dari 1 per AT sama dengan KT per 1 tambah 1 per A0.
Sama seperti tadi, ini adalah bentuk ketika T setengah ya. Ketika T setengah itu bentuknya seperti ini. Nah, ini tinggal di otak-atik matematik sama seperti sebelumnya. 1 per setengah A0 itu berarti kan 2-nya ke atas ya. Jadi 2 per A0 sama dengan KT setengah tambah 1 per A0. Nah, KT setengah itu akan sama dengan 2 per A0 dikurangi 1 per A0 sehingga menghasilkan 1 per A0 saja. Otomatis T setengahnya itu tinggal K, kita pindah ruas ke bawah. Di ruas kanan itu pindah ke bawah, sama dengan, jadi T setengahnya sama dengan 1 per K A0 gitu ya. Oke, kemudian di sini berarti maknanya adalah misalkan mula-mula saya punya konsentrasi A0, saya punya konsentrasi A0 di situ, kemudian saya ketika T setengah konsentrasinya akan menjadi setengahnya. Nah, karena di situ pengaruh konsentrasi awal itu di bagian penyebut, jadi semakin banyak atau semakin sedikit konsentrasinya, itu berarti waktu paruhnya akan semakin panjang. Dengan demikian, ketika saya mengharapkan untuk memperoleh 1/4 A0, waktunya berarti semakin lama, atau waktu paruhnya akan semakin panjang, begitu. Jadi misalkan untuk mencapai 1/4 A0, saya akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan ketika saya ingin memperoleh setengah A0 tadi. Itu kalau dilanjutkan juga sama, misalkan saya ingin konsentrasinya akhirnya menjadi 1/8 A0, berarti waktu yang diperlukan lebih panjang lagi, begitu. Karena dari persamaan ini ya, kita bisa lihat bahwa semakin sedikit konsentrasi awal, itu waktu paruhnya akan semakin lama atau semakin banyak, begitu ya. Berarti semakin besar waktu paruhnya. Seperti itu. Oke, kemudian kita coba beberapa contoh kasus ya. Oke. Nah, untuk contoh kasus di sini saya akan membahas contoh kasus seperti ini. Misalkan saya punya di percobaan hidrolisis sukrosa. Jadi di hidrolisis sukrosa itu nantinya akan memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa ya. Nah, di sini saya punya data perubahan konsentrasi sebagai berikut. Jadi di awal waktu atau di 0 menit itu konsentrasinya masih sebesar 0,316 molar. Kemudian saya ukur kembali setelah 14 menit, ternyata konsentrasi sukrosanya sudah berkurang sehingga tersisa 0,300. Saya ukur di 39 menit menjadi berkurang lagi, dan seterusnya seperti itu sampai 210 menit, di mana 210 menit konsentrasi sukrosa yang tersisa itu tinggal 0,146. Oke, nah kita akan mencoba untuk memperhitungkan berapa sih konstanta laju reaksinya. Kemudian ketika kita sudah punya informasi tentang itu, nantinya kita bisa memperkirakan kira-kira konsentrasi sukrosa yang tersisa itu berapa di waktu 240 menit. Oke. Kita juga bisa memprediksikan waktu paruh dari molekul sukrosa tersebut. Baik. Nah, untuk contoh yang berbentuk data seperti ini, kita perlu memasukkannya ke Excel ya, Excel atau sejenisnya. Nah, kita pindahkan ke Excel terlebih dahulu. Oke, nah ini tadi sudah saya pindahkan ke Excel ya, untuk data waktu dan data konsentrasi sukrosanya atau C12H22O11-nya. Oke, nah sekarang yang perlu kita lakukan sebetulnya adalah kita mencoba memasukkan persamaan beberapa orde ya. Jadi misalkan orde 0 itu kan
konsentrasi akhirnya itu ya fungsi dari konsentrasi awalnya itu sendiri, begitu kan. Oke, ini saya tunjukkan side by side ya, antara slide yang tadi saya jelaskan dengan contoh di Excel-nya ya. Nah, untuk orde 0 kan bentuknya seperti ini ya, berarti yang kita plotkan itu adalah konsentrasi versus T. Itu kita peroleh kurvanya untuk yang ini ya. Jadi kurva ini itu kita peroleh dari T sebagai sumbu X-nya dan konsentrasi sebagai sumbu Y-nya. Itu kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk orde 1 kan berarti plotnya itu adalah ln versus T ya. Jadi untuk orde 1 berarti tinggal kita plotkan antara waktu dengan hasil ln-nya seperti itu. Jadi kita cari dulu ln konsentrasinya seperti apa. Oke. Nah, kemudian kalau untuk yang orde 2 itu berarti antara waktu dengan 1 per konsentrasi. Jadi di sini kita cari dulu 1 per konsentrasinya untuk semua waktu, kemudian kita masukkan ke dalam data dan kita plotkan antara waktu dengan 1 per konsentrasi sukrosa tadi. Oke, kita peroleh sehingga kita peroleh 3 buah grafik seperti ini ya. Ada orde 1, orde 2, ada orde 3. Nah, bagaimana kita bisa memutuskan pada orde manakah reaksi hidrolisis sukrosa itu berlangsung? Ya, kita tinggal melakukan regresi linear. Jadi kita sudah peroleh titik-titik seperti ini, walaupun memang terlihat sama-sama linear ya, tapi kita bisa melakukan regresi dengan memperlihatkan trend line-nya ya. Jadi kita lihatkan trend line-nya itu adalah garis lurus yang ada di sini. Oke. Nah, untuk masing-masing saya perlihatkan trend line-nya itu sebagai linear. Kemudian display equation on chart dan R squared-nya. Jadi persamaan garisnya itu seperti ini dan linearitasnya dideskripsikan oleh nilai R kuadrat. Oke, kita lakukan untuk ketiga orde tersebut ya. Ini cukup sederhana sebetulnya prosedurnya. Oke, nah kita sudah peroleh ketiganya. Nah, jadi sekarang kita tinggal periksa mana yang paling linear antar ketiganya. Jadi walaupun ketiganya sebetulnya punya linearitas yang hampir sama ya, tapi bisa kita lihat bahwa di sini nilai R kuadratnya itu yang paling mendekati 1. Jadi mendekati 1 berarti dikatakan linearitasnya yang paling baik seperti itu. Karena R kuadratnya itu adalah 0,9997. Sedangkan yang lain itu lebih kecil. Oke, nah dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa reaksi hidrolisis ini itu akan bekerja atau berjalan pada orde 1 dengan nilai K itu dideskripsikan oleh angka di depan X. Oke, jadi kita bisa periksa untuk orde 1 ya. Untuk orde 1 K-nya itu adalah angka di depan T ya, berarti kemiringan garisnya itu adalah nilai konstanta lajunya. Oke. Nah, dengan demikian kita sudah bisa memperoleh jawaban pertama atas pertanyaan kita di sini ya. Jadi konstanta laju reaksi kita sudah peroleh, yaitu bahwa nilainya adalah 0,0037 dalam satuan per menit ya, atau 1 per menit. Karena untuk orde 1 konstanta lajunya itu
satuannya 1 per satuan waktu, bisa 1 per second, dan dalam kasus ini karena kita pakai menit berarti 1 per menit. Atau dalam penulisan lain misalkan 0,0037 menit pangkat min 1 itu juga boleh, tidak masalah. Oke, nah kemudian berikutnya kita bisa perkirakan konsentrasi sukrosa yang tersisa setelah 240 menit. Ya, kita tinggal manfaatkan persamaan atau hukum laju terintegrasi untuk orde 1 ya. Jadi untuk orde 1 persamaan atau hukum laju terintegrasinya itu adalah AT sama dengan dalam bentuk AT-nya ya, bukan dalam bentuk LAN-nya lagi. AT sama dengan A0 E pangkat minus KT. Oke. Nah, berarti dengan demikian konsentrasi C12H22O6 O11 pada waktu 240 menit itu akan sama dengan konsentrasi awal atau konsentrasi ketika T-nya 0 yaitu 0,316 dikali E pangkat minus 0,037 dikali T yaitu 240 menit. Oke. Nah, ini kali ini itu punya satuan 1 per menit dikali menit. Jadi pangkat E-nya itu sudah tidak per satuan lagi ya. Jadi tidak ada masalah di situ. Oke. Otomatis kalau begitu kita tinggal mengalihkan 0,316 dikali E pangkat, ini sudah saya hitung ya, hasil minus 0,0037 kali 240 itu adalah sebesar E pangkat minus 0,888. Oke. Nah, ini cara menghitungnya. Anda bisa manfaatkan kalkulator saintifik yang Anda miliki, atau misalkan di sini saya manfaatkan kalkulator di Microsoft ya. Misalkan di sini saya menghitung 0,316 dikali, jangan lupa dengan tanda kali ya, jangan langsung E dulu. Jadi kali E, di situ kali E pangkat 0,888 minus itu akan menghasilkan sekitar 0,130 ya, 0,130. Oke, jadi hasil yang kita peroleh itu adalah sekitar 0,130 molar gitu. Nah, itu bisa kita konfirmasi dari angka yang lain ya. Misalkan Anda ingin mengkonfirmasi apakah persamaan ini berlaku, itu Anda bisa mengkonfirmasi dari data yang sudah ada. Jadi Anda tinggal bisa memasukkan atau mencoba memasukkan, misalkan di waktu 60 menit itu benar nggak si konsentrasinya itu 0,256 atau sekitar 0,256. Yaitu Anda tinggal memasukkan 0,316 kali E pangkat 0,0037 dikali 60 seperti itu. Jadi pangkat E-nya itu nanti akan menyesuaikan waktunya. Oke, seperti itu kira-kira. Itu untuk pertanyaan B. Kemudian untuk C itu waktu paruh dari molekul sukrosa tersebut. Jadi untuk orde 1 ya. Jadi orde 1 ini kita tadi sudah memutuskan bahwa orde yang berjalan itu adalah orde 1. Oke, nah dengan demikian waktu paruhnya itu adalah ln 2 per K. Oke. Nah, ln 2 itu sebesar 0,693 dibagi konstanta lajunya yaitu sebesar 0,0037. 0,693
dibagi 0,0037 itu menghasilkan 187,298 ya, sekitar 187,298 menit. Oke, itu adalah waktu paruh dari molekul sukrosa ini. Seperti itu. Ini kan berarti satuannya untuk 0,693 itu tidak bersatuan, sedangkan 0,0037 itu satuannya kan berarti 1 per 1 per menit gitu ya. 1 per 1 per menit, ya berarti tinggal menitnya itu jadi di bagian atas, seperti itu. Nah, itu bisa dikonfirmasi juga dari, atau bisa diperkirakan juga dari Anda melihat pola yang ada di tabel ini. Misalkan saya punya konsentrasi awal itu sebesar 0,316 ya, 0,316 di situ. Oke. Nah, setengahnya itu kan berarti sekitar 0,158 ya, sekitar 0,158. Nah, 0,158 itu kalau di trace atau di runut dari bagian kanan tabel itu kan ada di antara ini ya, berarti ada di antara 0,170 dan 0,146. Oke, jadi ya bisa diperkirakan bahwa waktu paruhnya itu ada di sekitaran ini, ada di antara 170 dan 210. Dan 187,298 itu betul ada di antara ini, sehingga bisa kita perkirakan bahwa memang waktu paruh yang dibutuhkan ya sekitar segitu, seperti itu. Baik, saya kira itu untuk konsep hukum terintegrasi atau hukum laju terintegrasi yang dilanjutkan dengan konsep waktu paruh yang tadi saling berkaitan ya. Itu kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih.